Boleh tahu nggak sih tarif pengawalan itu berapa? Kurang lebih 12 M-an lah. Oke para Noise, jangan lupa ya langsung aja subscribe YouTube-nya Noise sekarang juga. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Sudah ada Mas Zaldi dan Mas Sony ya. Yes. Siap. Kakak Zaldi dan kakak Sony ya. Ya. Biar agak galak-galak banget. Ini Cok. pokoknya pertama kali gue masuk ke sini ke Noise. Bintang tamu kita hari ini siapa nih? Capster sama Bodyguard. Pas gue liat tampang-tampangnya, body-body wah Capster nih pasti. Jangan dong. Enggak. Kalau capster ke rambut gini kayaknya pada takut juga sih. Udah gede-gede Pada banget. takut. Halo Kak Zaldi, Kak Sony, apa kabar? ya. Halo, Baik. Kak Esti, Tuh, siap. suaranya juga tegas ya. Tegas harus dong. Masing-masing udah menekuni profesi ini udah berapa lama? Kak Zaldi? Kalau saya kebetulan saya punya PT ini, namanya PT Cakra Bidak System. Ya. Cakra Bidak System ini kita sekarang bergerak di dunia keamanan. Mostly sekarang kita berada di klub-klub malam Oh, di night club ya? Pas nih, kan? seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bukan di Jakarta Seluruh doang? Indonesia, iya. Oke. Berarti udah berapa lama ini? Kita start mulai tahun 2018. PT-nya. Iya, PT-nya. Oke. Kalau Zaldi sendiri udah pernah sebelumnya nggak sih jadi bodyguard pengalamannya atau emang Enggak, start awal? kalau saya kebetulan memang dari keluarga militer. Oke. Tapi karena tes nggak lulus ya udahlah satpam aja lah. Jadi bodyguard aja lah gitu. Oke, awalnya Iya, itu. awalnya itu, Bodyguard. siap. Akhirnya kok kepikiran bikin PT sendiri sih? Karena Duitnya enak ya? Iya benar. Karena pasarnya gede tapi pemainnya nggak begitu banyak. Oh, nggak banyak ya? Nggak banyak. Kalau Pak Sony sendiri sudah berapa lama? Kalau saya dari sekitar tahun 95, Udah. Oh, gokil. 96 tuh saya sudah jadi pengawal, saya sudah pernah jadi bodyguard di Jeddah, di Oh, Prancis, kemana? di Spanyol, di Swiss. Wah ini mah pengalaman yang ini. gokil. Iya. Itu dalam rangka apa Om? Bisa keluar negeri gitu? Dalam Pengawal orang? rangka Awal siapa? waktu itu sekitar tahun 90 ya 95-an itu memang ada orang yang mencari bodyguard. Tapi waktu itu sih bilangnya bukan sebagai bodyguard, hanya sebagai pelatih fitness untuk orang kaya. Pelatih fitness? Iya, Oh, gitu. awalnya Oke, itu, iya. awalnya kan. Nah, terus setelah itu disaring yang kurang lebih badan harus bagus, terus punya keahlian, minimal bela diri, terus bahasa Inggris, karena itu kan untuk traveling ya itu. kemana-mana. Nah, setelah itu dites teman-teman saya, kebetulan yang diterima hanya 3 orang, termasuk saya. Akhirnya berangkatlah saya waktu itu berangkat pertama ke Jeddah. Sampai di sana, rupanya di sana sudah ada bodyguard dari Cina, dari Jepang, dari Australia. Dia lagi ngumpulin dari bodyguard Filipina. mancanegara. Iya, enggak. Dia si Sultan ini kalau saya bilang sih Itu Sultan dari mana kalau boleh tahu? dari Jeddah. Oh dari Dia- Jeddah, oke. Beliau ini orang ketiga terkaya setelah King Fahd saat itu. Oh oke. Selama di Jeddah itu, sebelum keluar negeri, sebelum ke Prancis dan lain-lain itu, kita setengah 12 siang itu sudah harus kumpul di salah satu rumah. Setelah itu kita kumpul di situ, dia turun dari lift. Begitu dia turun, dia melihat yang Islam, dia pasti akan bilang Assalamualaikum. Tapi kalau yang lainnya good morning kan. Oke. Nah, di situ kita akan diajak jalan-jalan. Tapi dari rentetan mobil itu, dari beberapa bodyguard itu harus ada satu orang yang ikut di mobilnya dia. Dipilih-pilih, kebetulan saya yang pertama kali dipilih. Waduh. Rupanya si Syekh ini, waktu saya bilang saya dari Indonesia, dia kaget. Saya pikir kamu dari Filipina. Oh ternyata ada orang Indonesia yang gede-gede. Waduh, Wah, belum harus tahu. baca koran nih orang, saya bilang gitu. Dia kaget. Nah pas waktu saya bilang
Saya bilang dari Indonesia, dia bilang saya kenal Soeharto. Oh gitu. Waktu itu Soeharto kan. Oke. Oh, Saya masih zaman kenal Soeharto. 90-an ya berarti ya. Saya pernah ke Indonesia tapi nggak ada orang yang tahu. Oke. Jadi bisa dibilang pengalaman pertama untuk jadi bodyguard justru kayak nggak sengaja, Nggak sengaja ya. ya. Nggak sengaja. Ini kan sesuatu yang maksudnya unik ya. Orang nge-hire bodyguard nggak khusus gitu permintaannya. Dia cuman kayak pengen punyaan aja gitu bodyguard di berbagai negara. Ada nggak permintaan aneh untuk ngejaga apa gitu? Pernah nggak ngalamin kalau dari perusahaan? Waktu itu saya pernah dapat bos, dia sering dugem juga. Terus dia tuh kalau ke sana selalu bawa istri dan satu lagi dia selalu bawa Cewek lagi. cewek yang kedua. Nah, itu biasanya ditaruhnya di dekat toilet. Ah, gimana, Pak? Nggak akan di situ ada sofa. Kan di situ ada sofa. Iya. Nah, diduduknya di situ. Yang Yang bosnya ini agak jauh dikit. Nah, saya selalu panggil ini. Oh, Son. dipisahin. Iya, dipisahin. Dipisahin. Oh, istrinya nggak tahu kalau dia hancur, bawa kalau cewek kita lain. Enggak sampai saat Berani itu banget ya. berkali-kali saya itu nggak pernah ketahuan. Jadi kalau saya mau harus ditengokin, si bos itu bilang, Son, tengokin cewek gua gitu. Oh itu sering. Itu sering tuh. Saya Tengok datang ke kesana. sana, saya liatin Berarti- oke, semua kebutuhan dia yang mau dia minum, mau dia Iya. apa, aman sudah kan. Setelah itu saya balik lagi, bos aman, udah oke. Setengah jam lagi, liatin lagi cewek gua, oke siap bos. Aduh bolak-balik. Ini Udah mulai mabok dia yang nyamperin ke ceweknya. Oh, sadar bos kan bawa istri. itu yang menurut saya Agak lucu ya. kesel tapi karena tugas ya oke lah. Ya, Bilang iya, gitu, iya, oke iya, lah. iya. Sampai baik buruknya juga ya udah Iya. ditelan aja ya udah. Tapi kalau misalnya klien dari nightclub yang bos-bos tuh biasa ya kalau buka botol duduk 30 juta, ada yang aneh-aneh nggak sih atau Disuruh minum nggak? Nah, itu. disuruh minum, minta cariin cewek standar lah. Iya. Cariin gue cewek Request. dong, request. Lu ada yang paling aneh nggak menurut lu? Aduh ini aneh banget nih orang. Pernah nggak? Untung duit lu banyak gitu. Iya. Jadi memang kalau misalkan kita ditawarin minum itu udah ya setiap malam kita langsung Ya, iya. ditawarin sama mereka gitu kan. Tapi memang kita kan ada SOP. Kita ada SOP sebagaimana kita nggak boleh minum. Iya. Karena kita ngejagain orang. Jangan sampai kita minum kita malah dijagain Malah orang. dijagain. Wah, kebalik Iya, ya. Gak bisa kayak gitu Ya. kan. Tapi sering dong minum kecil doang ya. Buat menghormati kan sering ya. Cantik karena mau nggak mau gitu kan. Iya, jadi kita pinter-pinteran aja. Jadi kayak Iya, iya. misalkan sering tuh jadi uang itu kan ditaruh di mejanya terus gelas minum. Nanti duitnya diambil kayak gitu kan. Ah. Udah kita ambil ya kan, kita buang minumannya duitnya diambil. Ah, minum set. Oh, iya, iya, cara iya. main cantik Main aja, cantik, main cantik. iya, Karena kenapa? Karena memang kalau misalkan kita nggak ngelakuin itu, mereka ngerasa nggak dihargai. Iya, bener. Dan mereka akhirnya nggak balik lagi ke kita. Iya, iya, gitu. iya, iya. Boleh tahu nggak sih tarif pengawalan itu berapa? Kalau di Red mendingan ke www.cbsguard.com gitu. Oh. Kalau sebagai pengawal pribadi itu rate-nya berapa sih kira-kira untuk mungkin banyak dari para noise yang pengen berkarir di bidang bodyguard gitu kan. Pengen tahu mungkin penghasilannya berapa? Sebulan tuh bisa penghasilannya berapa gitu kira-kira. Kita gambaran aja kayak gambaran. Jadi Bang Sony ini kalau misalkan Udah profesional itu kan. iya dengan badan yang super kayak gini, dia jalan aja tuh orang udah waktu itu pengalaman berapa Bang? 1,5 langsung lewat doang. Lewat doang. Lewat doang. Yuris apa segala macam. Iya. Saya pernah kejebak gitu ya. Waktu itu saya harus mengawal seorang pengacara. Ya. Pengacara itu dia harus menyelesaikan untuk masalah sengketa tanah. Aduh, males tuh. Ya. Nah. Perjanjiannya dari awal itu kan saya hanya untuk mengawal si pengacara ini kan. Ya. Bang Sony ngawal hanya untuk pengacara ini aja, nggak usah yang lebih. Karena untuk yang masalah tempurnya itu kita dibantu dari Ada lagi lah, geng ada lain. lagi. Iya. Ya. Nah, terus pas waktu kita sampai di sana,
Saya tanya itu lokasinya sekarang didudukin siapa? Didudukin Geng sebelah. ada geng geng sebelah, ya ya. Ah. Dari geng timur lah. Ya. Dari geng timur. Biasa kalau sengketa gitu kan paling ini ya, yang Ya. sini punya geng, yang Ya. disengketain juga punya geng, tuh males tuh. Nah, saat kita mau masuk, si pengacara ini bilangnya cuman paling banyak 5 atau 6 orang. Kalau 5-6 orang masih oke lah kalau saya bilang. Masih ready kalau ya. kalau 1 lawan 6 nah, aman. gitu kan. Nggak taunya yang keluar itu puluhan orang dengan parang segini panjang. Saya nggak bawa senjata apa-apa, dan orang yang dibilang sebagai pasukan tempur itu begitu lihat parang pada kabur semua. Lu doang, Om. Iya, berdua sama teman kebetulan di sana. Oh, itu berdua ya. Iya. Lawan 20 orang. Saya nggak mundur selangkah pun. Karena pikiran saya, klien kan mereka saat ini sedang marah. Saya harus menenangkan. turun. Oh, Kak, ini. Ya, chill saya down harus ya. turun. Ya. Saya bilang, Ilmu saya negosiasinya buka akhirnya kaos kan. dikeluarkan ya. Saya kesini cuma mau mengawal pengacara ini, cuma mau bicara. Saya nggak mau yang macam-macam. Lihat, saya nggak bawa senjata. Saya nggak bawa senjata. Saya hanya datang ke sini untuk mengawal ini. Wow, itu parang. Aduh, Itu pun kalau sampai ada yang ngelemparin botol satu aja, kepala saya udah selesai sudah di situ. Iya, Karena iya. saya lihat mereka itu emosi sekali itu. Ya. Wah, ini harus diimbangi dengan api, harus dengan air kan. Betul. Saya turun terus sampai akhirnya dia bilang, "Oke, abang dan pengacara boleh masuk, yang lainnya nggak boleh." Oke. Nah, dan dia minta penggantian uang juga nggak tanggung-tanggung, kurang lebih 12 M-an lah. Oh, gede. Iya. Padahal bukan tanahnya ya. Iya. Cuma Sering dia sempat terjadi. sok aja di situ kan. Aduh, saya bilang, Kenapa jadi urusan sengketa ini? iya, Karena kok kan jadi begini. mungkin itu berarti ya dukanya seorang bodyguard ketika dihadapkan untuk melindungi klien, kita nggak tahu masalah kliennya itu apa. gitu. Iya, Kita iya. nggak Makanya tahu kalau masalah saya si klien itu kan. terima order, kalau saya terima order, ada yang telepon ke saya, selalu saya tanya, Bapak Ibu ada masalah apa? Dari situ saya bisa menentukan harga. Oh. Iya. Iya. Makanya Kalau rate-nya Bapak Ibu nggak ini. Beda-beda ya. hanya pasti untuk ya. hanya untuk penampilan, Pengamanan. gagahan aja. Iya, Iya kan? butuh kawalan Iya. aja. Emang ada ya? Saya butuh cuman buat Banyak, Banyak. banyak sekali. Banyak ya. wow, Banyak. artis-artis banyak. gitu. Aduh. Banyak, banyak. Banyak artis ya. Banyak Buat- artis. Buat gaya-gayaan aja. Buat Gaya-gayaan gaya-gayaan aja, Iya, gaya-gayaan kan? aja. Mau jadi sedonya. Karena saya pernah nemuin ya, ada artis main besar gitu kan. Dia udah bawa bodyguard banyak banget tuh. Pas masuk tuh langsung gini, awas, misi. Itu sepi padahal nggak ada siapa-siapa. Iya, gue juga Sumpah. suka. Iya, tahu gue.